Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan berstand pagi terlebih dahulu. Kita akan memuji nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya Tuhan, pakailah hidup kami seperti yang Engkau rencanakan di dalam setiap kehidupan kami. Pakailah hidup kami sesuai dengan rancangan dan rencana-Mu. Terima kasih, hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami hidup, untuk kami menyenangkan hati-Mu, untuk kami mendengarkan sabda firman-Mu dan melakukannya. Jamah hidup kami, kuasai kami, supaya kami benar-benar dapat memuliakan nama-Mu lewat setiap perkataan, pikiran, dan perilaku kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar sabda firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Keluaran 17 ayat 8 sampai 15. Keluaran 17 ayat 8 sampai 15 akan saya bacakan dengan judul perikop kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua
bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Bacaan hari ini berjudul Pahlawan Tak Terlihat. Kisah-kisah dalam Alkitab dapat membuat kita terpana dan bertanya-tanya. Contohnya ketika Musa memimpin umat Allah menuju tanah perjanjian dan mereka diserang oleh bangsa Amalek. Bagaimana Musa tahu bahwa ia harus pergi ke puncak bukit dan memegang tongkat Allah di tangannya? Alasannya tidak dijelaskan kepada kita. Tetapi kita tahu bahwa ketika Musa mengangkat tangannya, orang Israel akan memenangi pertempuran, tetapi ketika tangannya turun, orang Amalek yang menang. Ketika Musa lelah, Harun saudaranya dan Hur menopang kedua belah tangan Musa supaya orang Israel menang. Kita tidak tahu banyak tentang Hur, tetapi ia memegang peran penting dalam sejarah Israel saat itu. Hal itu mengingatkan kita akan pentingnya para pahlawan yang tak kelihatan. Ketika mereka yang menopang dan menguatkan para pemimpin mempunyai peran penting yang seringkali terlewatkan. Para pemimpinlah yang mungkin sering disebutkan dalam buku-buku sejarah atau disanjung di media sosial. Namun demikian, kesaksian yang setia, yang tak menonjol diri dari mereka yang melayani dengan cara-cara lain tidaklah diabaikan oleh Tuhan. Tuhan melihat seseorang yang berdoa syafaat setiap hari untuk teman-teman dan keluarganya. Tuhan memperhatikan wanita yang setiap minggu merapikan kursi di gereja. Tuhan juga melihat seseorang yang memberkati tetangganya dengan perkataan yang menguatkan. Pada bagian apa Allah memberikan tanggung jawab pada kita saat ini? Apakah itu terasa sangat sederhana? Bahkan tidak terlihat? Allah sedang memakai hidup kita, bahkan ketika perbuatan kita terasa tak berarti. Kiranya kita bisa mengerjakan setiap hal yang dipercayakan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Puji Tuhan, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kita di dunia ini memiliki tanggung jawab. Sekalipun mungkin suatu hal pekerjaan atau pelayanan yang tak terlihat, tetapi Tuhan terus melihat dan setia melihat setiap anak-anak yang melakukan pelayanan dan tanggung jawab dengan setia dan sungguh-sungguh. Para pahlawan yang tak terlihat selalu terlihat oleh Allah. Para pahlawan yang tak terlihat selalu terlihat oleh Allah. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengingatkan kami Tuhan pada saat ini. Di masa-masa pandemi seperti ini, kami tidak bisa banyak melakukan hal-hal yang secara eksplisit terlihat oleh orang-orang sekitar kami. Tetapi saat kami berdoa, saat kami mengambil bagian kami, tanggung jawab kami, di masa pandemi ini, kami yakin Tuhan melihat setiap pelayanan dan tanggung jawab itu. Ajari Tuhan untuk setiap anak-anak kelas 10, 11, dan 12, bahkan Bapak Ibu Guru yang mengajar di masa pandemi seperti ini. Engkau terus akan memberikan hikmat, Engkau terus memberikan kekuatan. Engkau juga Tuhan yang melihat setiap pekerjaan, setiap tugas dan tanggung jawab yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, Engkau pun memberkatinya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami benar-benar melakukan yang Engkau kehendaki untuk kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan setiap kegiatan dari pagi hingga selesainya pembelajaran hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang bekerja,
Tuhan yang menuntun, dan Tuhan yang berkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat belajar, Tuhan memberkati.